Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, oke. Jadi hari ini kita masuk pertemuan keempat ya. Di pertemuan keempat ini saya bagi menjadi dua sub materi ya. Pertama itu adalah informasi atau entity diagram. Kemudian kan sudah kita bicara ya, tentang IRD. Kemudian nanti yang kedua itu latihan IRD ya. Jadi contoh ya, berupa soal cerita gitu ya. Itu bagaimana kita merubahnya ya ke dalam bentuk I. Oke, jadi yang pertama kita masuk dulu ke transformasi model IRD. Jadi tujuan umumnya itu adalah memahami cara transformasi model data ya yang dinyatakan dalam diagram IR ya, entity relationship ke dalam basis data fisik ya. Ya, kalau kemarin kan istilahnya yang kalau yang fisik ini ada model fisikal gitu ya. Jadi dari konseptual kita merubah ke model fisik. Kemudian tujuan khususnya itu adalah menyajikan transformasi dan implementasinya ke dalam bentuk tabel ya. Jadi dari IRD itu bagaimana sih bentuk tabelnya kan gitu. Itu bisa kita lihat nanti di materi hari ini. Oke, implementasi basis data, setiap entitas itu akan diidentikan sebagai sebuah tabel ya. Jadi entitas yang notasinya kotak itu ya. IRD kan notasinya kotak ya. Entitas itu yang elips ini adalah atributnya. Dan kalau yang ada garisnya itu berarti dia adalah primary key ya, atau UID-nya ya, identifier. Ya, untuk yang entitas itu akan menjadi tabel ya. Jadi mata kuliah ini kan entitas akan menjadi tabel mata kuliah. Untuk kolom-kolomnya itu adalah MK ya. Kemudian ada nama MK, kemudian ada SKS dan ada besar ya. Jadi atribut-atribut yang dimiliki oleh entitas mata kuliah ini akan menjadi kolom-kolomnya ya. Ya, jadi bentuk transformasinya seperti itu ya. Jadi secara sederhana ya seperti ini. Kemudian mungkin nanti yang perlu diperhatikan itu kalau kemarin kan sudah kita pelajari yang tentang kardinalitas ya. Ada yang satu ke satu, one to one, satu ke banyak ya, one to many, banyak ke satu, one sama banyak ke banyak ya, many to many. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi karena nanti akan mempengaruhi bentuk tabelnya seperti apa. Nah, kalau contoh di awal ini masih sederhana gitu ya. Jadi ini kan belum ada dia berelasi dengan entitas lainnya. Nah, kalau sudah dia berelasi dengan entitas lainnya, dan bagaimana kolom apa saja yang sebagai relasinya supaya antara dua tabel itu terhubung ya. Yang perlu diperhatikan pada saat melakukan transformasi. Oke, kemarin sudah kita pelajari ya yang satu ke satu, jadi tabel relasi satu ke satu. Jadi relasi dengan derajat satu ke satu ini yang menghubungkan dua buah entitas ya. Jadi sifatnya apa kemarin? Binary ya. Jadi antar dua entitas itu ada relasinya ya. Kemudian akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut ya. Atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari himpunan entitas ya. Jadi nanti ada penambahan ya, atau penyertaan atribut ya
di mana atribut tambahan ini sebagai relasi atau yang menghubungkan antara antara dua entitas ini gitu ya. Kalau tidak ada atribut tambahan ini, maka tidak akan bisa dilihat keterkaitannya antara dua tabel milik dua entitas ya. Oke, kemudian di sini contohnya adalah ini, ada orang tua, kemudian ada mahasiswa ya. Nah, contohnya ini satu ke satu ya. Ya, seharusnya kan kalau kemarin kita latihan kan nggak satu ke satu ya, satu ke banyak ya. Jadi satu orang tua itu ya, setiap orang tua itu bisa saja punya banyak siswa gitu ya, punya anak ya yang yang sudah mahasiswa kan bisa saja ya. Nah, tapi ini kita lihat aja ya sebagai contoh satu ke satu misalnya. Jadi ada entitas orang tua, ada entitas mahasiswa. Nah, entitas mahasiswa ini, nah kita lihat notasinya ini kan ada yang kotaknya double ini ya. Kotak double ini berarti dia weak entity gitu ya. Jadi entitas lemah. Kemudian kalau yang ini, yang biasa gitu ya, notasi entitas biasa ini adalah strong entity ya. Jadi entitas kuat. Nah, untuk tabel orang tuanya bagaimana ya? Untuk tabel mahasiswanya bagaimana? Itu kita lihat. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi nah, tabel mahasiswa dulu ya. Tabel mahasiswa itu nah atributnya ini ada NIM, ada nama, ada alamat asal, alamat tempat tinggal ya, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, nama, golongan darah, foto atau lainnya ya, bisa ditambahkan. Untuk primary key-nya yang di garis bawah ini ya, NIM ya. Nah, untuk orang tua ya, orang tua itu ya nggak mungkin punya NIM kan gitu ya, nggak mungkin punya NIM. Dia punya data nama ayah dan ayah, HP ayah ya, nama ibu, kerjaan ibu, nomor HP ibu, alamat dan keterangan. Nah, untuk menghubungkan antara relasi entitas relasi antara mahasiswa dan orang tua ini itu menggunakan NIM ya. Jadi menggunakan NIM ini ya. Ini sebagai atribut tambahan tadi yang disebutkan, atribut penyerta gitu ya. Supaya pada saat kita melihat data, misalnya data orang tua gitu ya, misalnya nama ayahnya si A gitu ya, NIM-nya siapa, nama anaknya, NIM anaknya berapa, kan bisa terlacak gitu ya. Misalnya F1D 02001 itu nama anak dari si ayah ini gitu ya. Jadi kita bisa lacak tabel mahasiswa untuk NIM yang F1D 020 001 itu siapa ya. Siapa nama mahasiswanya, alamatnya di mana ya, alamat tempat tinggalnya di mana, tanggal lahir atau yang lainnya ya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan, jadi supaya terhubung. Jadi kalau dia tidak ada NIM di sini, misalnya tidak ada NIM, atau tidak ada NIM, misalnya saya silang nih, misalnya nggak ada nih NIM. Nah ini kalau seperti ini ya tabelnya kan hanya ini aja ya, nama ayah sampai keterangan aja gitu ya. Nah, bagaimana kita mengetahui ayah ini punya anak mahasiswa dengan NIM berapa gitu kan nggak tahu. Jadi harus disertakan ya. Untuk ini kan mahasiswa itu ada primary key-nya ya, nilai uniknya. Untuk orang tua, karena dia sifat notasinya weak entity, kalau weak entity itu dia opsional, dia boleh punya primary key, boleh tidak gitu ya. Karena notasinya ini ya, double kotak gitu ya, di weak entity, jadi sifatnya itu dia boleh memiliki primary key, boleh tidak. Ya. Misal primary key-nya adalah NIK misalnya kan, itu ya, jadi boleh enggak.
itu dibolehkan ya kalau bentuknya weak entity. Kemudian kalau yang strong entity itu wajib ya, wajib memiliki primary key. Nah, kemudian kembali lagi ke relasi satu ya. Untuk atribut yang ditambahkan itu karena kalau satu-satu ini boleh di mana-mana ya. Misalnya kalau orang tua ini punya NIK misalnya ya. Ini karena berhubung si orang tua nggak punya primary key, kan NIM-nya disimpan di tabel ayah ya. Nah, tapi bisa juga itu misalnya orang tua nih punya NIK gitu ya. Nah, karena satu ke satu NIK ini bisa juga dijadikan sebagai foreign key ya istilahnya. Jadi buat yang dipinjam tuh bisa dimasukkan di tabel mahasiswa gitu ya. NIK Ordu ya misalnya. NIK mahasiswanya ya, tapi NIK ya. Itu ya. Bahkan seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi kalau satu-satu itu bebas mau simpan foreign key-nya di mana ya. Misalnya itu ada primary key, foreign key ya. Foreign key ini adalah atribut yang dipinjamkan ya membentuk relasi gitu ya. Kan bisa dipahami ya. Nah, itu yang ditambahkan dari entitas siswa. Kemudian, nah ini sudah saya jelaskan ya. Jadi kita tambahkan dengan NIM ya, supaya terjadi relasi. Kemudian tambah relasi 1 ke N ya. 1 ke banyak ya. Di sini menghubungkan dua buah entitas ya, juga akan direpresentasikan dalam bentuk pencantuman atribut key ya atau primary key dari himpunan entitas ya. Pertama, yang berderajat 1 ya, ke tabel entitas kedua yang berderajat N. Jadi maksudnya di sini, jadi atribut yang ditambahkan tadi ya, itu diambil dari entitas yang berderajat 1 ya. Derajat 1 ini, kemudian primary key dari atribut yang dimiliki oleh entitas pertama ini, itu dimasukkan ke yang berderajat N ya, di tabel entitas ya. Itu aturannya ya, kalau ketemu 1 N, maka foreign key-nya itu disimpan di N, jadi bukan di 1 ya. Kalau di 1 tadi, relasi 1 bebas ya, mau simpan di mana. Oke, seperti itu ya. Kemudian kalau kalau di Oracle gitu ya, kalau di Oracle database Oracle itu nah malah ada aturan lagi sebenarnya ya. Kalau 1 ini, nah dia ada sifat garis itu ada yang mandatory, ada yang opsional ya. Kalau 1 itu misalnya ini kan karena mandatory itu garisnya terang gitu ya, terang. Kalau opsional itu garisnya putus-putus. Nah, kalau di sini kan garisnya terang gitu ya. Jadi itu mandatory maka bisa bebas disimpan. Misalnya di sini garisnya putus-putus, nah di sini mandatory. Nah, maka yang di bagian foreign key-nya itu harus ada di mandatory. Kalau di Oracle bisa. Oke, kembali lagi ke 1N ya. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini ada entitas mahasiswa dan jurusan ya. Oh, ini ada juga dosen ya. Di mana satu jurusan ya, setiap jurusan itu di daftar banyak mahasiswa. Ya, benar ya. Kemudian setiap mahasiswa
mendaftar di satu jurusan, betul ya. Kemudian satu jurusan itu memiliki banyak dosen, ya, betul ya. Kemudian setiap dosen itu dimiliki oleh satu jurusan, betul. Di dosen itu punya home base istilahnya ya. Misal kayak saya home base-nya di Fakultas Teknik gitu ya. Jadi ya jurusan saya ya ada di home base saya ada di satu jurusan ya. Nggak bisa di beberapa jurusan. Oke, untuk yang ini dulu yang pertama. Jadi ada mahasiswa ya. Oke, mana lah gitu ya. Tadi kan relasi 1 ke N ya. N. Tadi sudah dijelaskan kalau foreign key-nya itu ada di N ya. Nah, primary key dari jurusannya apa ya? Mungkin namanya adalah ID jurusan ya. Ini mungkin hanya saja tidak digambarkan ya. Saya tambahkan atribut ya. Kan atributnya nggak digambarkan. Misalnya elip ini ya. Dan misalnya namanya ID ya. Ini ya. Oke. Jadi primary key yang dimiliki oleh entitas pertama yang memiliki kardinalitas 1 ini, itu primary key ini akan dipinjam ke yang N ya, ke tabel mahasiswa dan ke tabel dosen ya. Sehingga ID jurusan ini harus ada di tabel mahasiswa. Kita lihat nih tabel mahasiswa ada ID jurusan ya. Untuk yang lainnya ya bebas gitu ya. Ini kan sebagai pelengkap dari entitas mahasiswa ya. Dan ditambahkan primary key dari mahasiswa itu adalah NIM ya. Nah, kalau dosen primary key-nya adalah NIP ya. Nomor induk pegawai. Kemudian ya, karena dosen kardinalitasnya N, maka foreign key yang dari milik jurusan ini, ID jurusan, itu akan dimasukkan sebagai atribut tambahan di tabel dosen. Nah ini sehingga ditambahkan ID jurusan. Ya. Sehingga kalau kita ingin melakukan relasi gitu ya, bisa kita lacak, oh dosen ini ada, misalnya ini kalian bayangkan nih, datanya seperti apa. Misalnya NIP apa misalnya. Misalnya NIP-nya ya salah aja ya misalnya. NIP-nya misalnya. Kemudian ID jurusannya misalnya apa ya? Fakultas Teknik misalnya. Misalnya teknik itu F ya. Ini kalian gitu ya. F misalnya. Kemudian namanya misalnya Albar gitu ya. Umurnya berapa gitu. Nah, jadi bisa dilacak gitu ya. Oh, ternyata dosen yang NIP-nya 1995 ini itu ada di jurusan F ya, bisa terlacak. Itu juga untuk mahasiswa ya, yang NIM-nya misalnya tadi F1D 0201, oh itu ada di jurusan F ya. Gitu ya. Jadi akan salah Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini Pak, di mahasiswa itu kan ada 2 tabel, ada yang tabel di atas ada NIM, ID jurusan sama nama, terus ada yang tabel di bawahnya itu Pak. Ini satu tabel atau beda tabel? Beda tabel, yang bawahnya tabel dosen. Yang atas itu tabel mahasiswa. Oh, jadi yang NIM sama alamat asal itu dia satu atau gimana? NIM? Oh, yang ini. Iya Oh Pak. ya, satu tabel. Karena nggak bisa ditulis nyambung. Satu tabel ini. Oh iya, iya Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya, ya. Ini satu tabel ya, satu tabel. Karena tidak ada ruang untuk menulis ya di bawah ya.
satu tabel, tapi aslinya nanti ditulis seperti ini, memanjang, kan? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, lanjut ya. Oke, kemudian bentuk relasi yang ketiga. Yang tadi kan kalau kemarin kan kardinalitasnya kan ada satu n ke satu, itu sebenarnya kan saya bilang kemarin juga sama gitu ya, tergantung posisi entitasnya itu di mana, yang n-nya di mana gitu ya. Maka n-nya di kiri, maka n ke satu gitu kan. Kalau n-nya di kanan ya 1 ke n. Sebenarnya intinya sama gitu, ke n atau n. Kemudian yang ketiga itu adalah n ke n ya, misal m mana-mana lagi ya. Maksudnya itu ya banyak ke banyak tadi ya. Jadi kalau relasi banyak ke banyak itu dia ya menghubungkan dua entitas juga gitu ya. Nah, kemudian akan diwujudkan dalam bentuk tabel khusus. Nah, jadi kalau bentuknya banyak ke banyak akan terbentuk tabel baru. Di tabel khusus misalnya kalau kemarin di pertemuan itu kan ada saya beri nama tabel relasi gitu ya, misalnya antara apa, mungkin contohnya apa ya, mahasiswa mata kuliah ya kalau nggak salah tuh. Tabel relasi mengikuti misalnya. Tabel nilai ya kalau nggak salah kemarin. Saya juga diberikan tabel ya namanya kan bebas gitu ya, tabel relasi apa nilai gitu ya, atau tabel nilai bisa mana-mana. Tapi intinya dia membentuk tabel baru gitu ya. Jadi selain dua entitas ini itu tabel, ada tabel baru sehingga bentuknya bukan bentuk ya, sehingga hasilnya akan menjadi 3 tabel ya. Kalau relasinya n ke m ya. Oke, kemudian ya. Jadi ini ada mahasiswa. Mahasiswa itu mengambil mata kuliah ya. Nah, ini contohnya kemarin juga ya. Jadi ada nilai, nilai itu disimpan di relasi ambil gitu ya. Jadi tidak cocok disimpan di relasi di entitas mahasiswa. Nilai itu juga tidak cocok disimpan di entitas kuliah ya. Teman sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Sehingga kalau kita buat tabelnya nanti ada 3 ya. Jadi tabel yang ini, tabel mahasiswa MK gitu ya. Jadi yang terbentuk itu adalah ini tabel mahasiswa ya. Kemudian ada tabel mata kuliah ya. Kemudian yang ketiga itu ada tabel ya, sesuai namanya misalnya ini MASW gitu ya. K gitu ya. Ya, untuk namanya ya silahkan mau bebas ya. Mau tabel nilai gitu ya. Karena isinya kan nilai ya dari mata kuliah yang diambil setiap mahasiswa gitu ya. Oke, jadi akan terbentuk 3 tabel ya. Untuk foreign key-nya itu dia akan diambil dari primary key dari kedua dua entitas ini ya. Nah, NIM ini kan kayak mahasiswa ini kan punya primary key NIM ya. Gambarkan aja gini ya. Terus saya gambarkan atributnya gini ya. Ini adalah NIM ya. Ini apa? Kode MK. Oke, jadi untuk tabel baru ya, tabel baru itu nggak mesti punya primary key gitu ya. Jadi dia cukup intinya harus ada foreign key. Jadi tidak mesti memiliki primary key. Ini foreign key-nya bisa diambil dari sini. Jadi NIM itu yang dimiliki oleh mahasiswa itu dipinjam ya, sebagai atribut tambahan di tabel mahasiswa MK. Ya. Dan ada
primary key dari mata kuliah itu adalah kode MK, itu dipinjam dan dimasukkan di tabel mahasiswa MK, ya, seperti itu. Ditambah atribut lainnya dimiliki oleh relasi. Nah, ini relasinya punya atribut lain, ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kalau banyak ke banyak itu akan membentuk tabel baru, ya. Kemudian sebenarnya kalau di physical model itu untuk yang banyak ke banyak itu, ya, yang banyak ke banyak itu kan di IRD ya, di model konseptual, ya, masih ditulis seperti ini banyak ke banyak. Tapi kalau di physical model itu sudah nggak akan ketemu banyak ke banyak relasinya, karena sudah dipecah. Jadi 1 ke M, ya, atau 1 ke banyak itu sebanyak dua apa ya, 2 bagian gitu ya, bagian 1 ke. Contohnya saya buka ya. Saya buka ini. Contohnya Oracle ya, tapi ini contohnya aja ya, nggak apa-apa ya. Yang paling banyaknya SQL ya. Sebentar. Nah, ini ya, saya coba lupa ingat. Ini kalau banyak ke banyak, ini ya. Nah, ini contoh banyak ke banyak ya. Misalnya nih, misalnya ada produk dan manufaktur ya. Nah, relasinya itu banyak ke banyak. Nah, banyak ke banyak kan bisa digambarkan seperti ini ya. Kita tulis M ke N, N ke M, mana-mana gitu ya. Nah, ini kan bentuk konseptual ya, model konseptual itu termasuk logikal ya, konseptual. Kalau model fisikalnya di sini ya. Tadi kan apa ya, produk dan manufaktur ini kebanyak ya. Nah, kalau di physical model itu dia akan berubah ya. Jadi tidak akan muncul banyak ke banyak lagi. Ya akan dipecah menjadi 1. Nah, ini tabel baru namanya misalnya katalog item ya. Nah, ini relasinya kan 1 ke ini ya. Tuliskan ini N ya. N ya. Ini misalnya di sini N, ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di physical model itu dia dipecah gitu ya. Nggak akan ketemu lagi relasi banyak ke banyak. Jadi relasi banyak ke banyak itu ada di bagian konseptual model ya. Jadi untuk di physical modelnya itu sudah dipecah ya menjadi 1N dan 1N ya. Sehingga seperti aturan tadi 1N, primary key dari manufaktur ini kan misalnya man ID ya. Nah, itu disimpan di tabel relasi ya, ada man ID. Kemudian primary key dari produk itu adalah produk ID. Itu akan dijadikan foreign key di tabel relasi. Nah, ini ada produk ID ya. Itu jadi ya sama seperti yang di slide tadi. Oke, gitu ya. Kembali ya. Jadi ini ya 1 ke N gitu ya. Nah, jadi N relasinya N gitu ya. Ini mata kuliah ke relasi 1 ke N juga ya. Jadi primary key yang ada di mata kuliah itu akan dipinjam ya, masuk ke tabel relasi, dan primary key yang dimiliki oleh siswa itu akan dipinjam ke tabel relasi ya.
Kemudian sekarang kasus yang berbeda ini, misalnya ada implementasi relasi tunggal. Jadi dari satu relasi itu terjadi loop gitu ya, looping gitu ya. Karena terhubung dengan entitas yang sama juga gitu ya, tabel yang sama. Ya, jadi di sini ada kasus misalnya karyawan gitu ya. Satu karyawan itu menikah dengan satu karyawan ya, boleh ya misalnya. Jadi ya misalnya data apa data suami, data istri itu kan masuk di satu tabel ya, tabel karyawan, sama-sama masuk di satu tabel. Ya bisa. Kalau bentuknya seperti ini, maka apa tabelnya gitu ya. Tabelnya seperti ini ya. Ada NIK karyawan, nama, alamat, nomor HP, dan ada tambahan atributnya ya, NIK pesan. Kayak ketahuan ya, NIK karyawan misalnya suami. Oh ini NIK istrinya. Atau NIK di sini NIK istri. Ini adalah NIK suami. Ya. Ya, kalau satu ke satu dia akan membentuk satu tabel ya. Kalau bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada juga bentuk yang lain, misalnya karyawan itu memiliki satu supervisor ya. Misalnya di satu karyawan itu dapat mengontrol banyak karyawan. Supervisor itu kan masuk di tabel karyawan juga gitu ya. Nah, sama seperti kaprodi gitu ya. Prodi dan seperti saya kan dosen biasa gitu ya. Ya itu sama-sama ada di tabel dosen gitu ya. Kalau di aplikasinya, di database-nya. Ya, itu jadi satu dosen ya, sebagai kaprodi misalnya itu bisa mengontrol banyak dosen ya. Halnya juga seperti supervisor gitu ya. Jadi satu karyawan itu bisa dikontrol banyak dosen ya. Bisa mengontrol ya banyak karyawan ya. Ini untuk yang ini gimana? Kira-kira ada berapa tabel yang terbentuk? Ada 2 tabel, Tabel apa? tabel karyawan sama tabel supervisor. Karyawan sama supervisor. Kalau yang lain ada pendapat yang lain? Sama, ada 2 tabel. Tabel karyawan aja, Pak. Karyawan saja. Untuk membedakan antara yang mana supervisornya gimana? Nyatain kalau satu tabel karyawan saja. Mungkin ada pembeda di NIK-nya, Pak. Nah, ada tambahan atribut gitu ya. Iya, Pak. Nah, ada tambahan atribut NIK supervisor. Tabelnya satu saja ya. Jadi tabelnya satu saja. Jadi ya tabel karyawan nanti ditambahkan NIK supervisor ya. Nah, tadi yang 2 mungkin 2 tabel mungkin kurang tepat ya. Jadi satu tabel saja ya. Kemudian kalau yang seperti ini relasi tunggal NKM banyak. Ini mata kuliah itu kan ya kayak di kita ya. Dan informatika kan ada beberapa mata kuliah yang apa, memiliki mata kuliah persyarat ya. Gitu. Jadi kalau belum mengikuti mata kuliah prasyarat tersebut, mata kuliah yang ingin diambil itu tidak bisa kita ya. Seperti itu ya. Misalnya apa ya? Misalnya mata kuliah yang atas-atas ini ya. Misalnya apa ya? Perancangan web misalnya. Atau ini ya, misalnya pemrograman berorientasi objek. Nah, itu
kuliah prasyaratnya apa misalnya adalah analisis dan perancangan berorientasi objek. Nah, itu harus diikuti sebelum mengikuti mata kuliah pemrograman berorientasi objek, misalnya seperti itu. Oke, untuk jumlah tabelnya ada berapa? Untuk kuliah prasyarat itu ada atributnya kode MK prasyarat. Tabelnya ada berapa kira-kira? Ya, mungkin langsung aja ya kita lihat. Jadi ada tabel mata kuliah. Ini adalah kode MK, nama, SKS, dan semester ya. Kemudian ada satu lagi ya, tabel MK prasyarat ya. Seperti biasa gitu, kalau NKM itu akan membentuk tabel baru ya. Ini tabel MK prasyarat, yang jelas harus ada kode MK prasyarat sama kode MK ya, supaya ada notasinya. MK dan kode MK prasyarat. Oke, kemudian nah, kalau seperti ini, misalnya kalau digabung gimana? Kalau digabung, kode MK-nya di sini misalnya, ya. Kode MK-nya di sini. Bisa dibayangkan nggak nilainya gimana? Kalau kode MK-nya ditaruh di tabel, nah, misalnya di sini lah. Ya. Kode K, kode MK prasyarat ya. Nah, ini gimana nih kira-kira? Bayangkan nggak tabel? Dan terjadi redundansi ya. Kode MK-nya bisa berisi lebih dari satu nanti. Ya. Nah, kode MK SBD apa misalnya? Ya. Misal kodenya adalah tadi misalnya PBO ya, misalnya PBO itu 01 lah ya. Dan namanya adalah PBO gitu ya. PBO, kemudian kode MK prasyaratnya adalah MK 2 gitu ya. Dan nanti ada lagi, kalau PBO ini memiliki prasyarat lebih dari satu gitu ya. K01 PBO ya, PBO ya. MK prasyaratnya adalah MK 03. Nah, jadi kan bisa dibayangkan ini terjadi redundansi ya. Redundansi. Dengan ini kan berulang, kan nggak boleh. Namanya kode MK itu nilainya unik. Jadi tidak boleh berlebih dari satu. Ada perulangan. MK 01 ini ditulis 2 kali ya, sedangkan kode MK itu kan adalah primary. Di primary key itu ya sifatnya unik gitu ya, tunggal. Ya. Tabel MK prasyarat di sini, kode MK ini bukan sebagai primary key tapi foreign key-nya ya. Ini cukup bersifat unik saja ya. Oke, kemudian ini ada implementasi multi entitas ya. Misalnya kemarin ini apa? Ternary gitu ya. Jadi ada hubungan entitas supplier, ada gudang, komponen gitu ya. Kira-kira ada berapa tabel yang terbentuk seperti ini? Berapa tabel? Satu, dua, tiga, empat, lima. 3 tabel, Pak. Ada 3, Pak. Tabel. Tabel apa aja?
tabel supplier, gudang, sama komponen itu. Terus yang atribut cara pengiriman disimpan di mana? Atribut cara pengiriman disimpan di tabel mana? Di komponen, Pak. Mana? Mana? Itu nggak di komponen? Komponen ini kan banyak suppliernya. Ini kan bisa disediakan oleh banyak komponen. Ini bisa beda-beda nanti cara terus gudangnya. Enggak. Nah, ini kan kalau kita baca nih, setiap supplier itu menyediakan banyak komponen di satu gudang. Ya. Setiap supplier itu menyediakan banyak komponen di satu gudang. Setiap supplier dan komponen itu cara pengirimannya sama terus, ya. Tentu saja beda kan? Berarti Saya 4 kebayang tabel nggak? ya, Pak? Ya, 4 tabel ya. 4 tabel yang cocok pas. Ya, jadi ya yang jelas tadi ya, entitas itu supplier, komponen, gudang itu sudah 3 ya. Tambah 4 tabel, tabel ya. Jadi tabel sedia ya. Di tabel sedia ini nanti berisi primary key ya dari 3 entitas ini. Ada ID supplier masuk ke tabel sedia, ID komponen tabel sedia, ada ID gudang ya masuk ke tabel sedia. Ya, seperti itu ya. Jadi ada 4 tabel persediaan. Jadi cara pengiriman itu tergantung dari 3 komponen entitas ini. Ya. Komponen apa, suppliernya apa, gudangnya apa, gudangnya di mana, maka tanggal kirimnya kapan, ya, cara pengirimannya gimana. Nanti ada komponen yang lain, ya, atau komponen yang sama, ya, cuma kan tanggalnya berbeda, ya bisa saja kan cara pengirimannya berbeda. Kalau cara pengiriman tadi disimpan di komponen, saya rasa nggak cocok gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Kemudian contoh lain multi entitas ya. Kalau seperti ini gimana? Ada pasien, ada obat, ada dokter, ada berapa tabel? Empat tabel juga kayaknya Pak ya. Foreign key-nya di mana kira-kira? Yang penting nih foreign key-nya di mana supaya terjadi relasi. Foreign key-nya. Kita lihat tadi sebelumnya, ya. Kalau yang supplier ini ya primary key-nya ID supplier, nggak ada tambahan yang lain ya, nggak ada foreign key yang lain. Ya, tabel gudang ini ID ruang, ya ID gudang ya. Nah, di gambarnya ID gudang, tabel komponen itu ID komponen. Untuk foreign key-nya itu semua masuk di tabel persediaan ya. Nah, kalau yang ini kasusnya tadi gimana ya? Foreign key-nya di mana? Berarti yang ID pasien, dokter sama ID obat Pak ya. Ya, kan di tabel Masuk di tabel resep. ya, tabel resep ya. Ya. Betul ya. Jadi ada 4 ini ya, jadi ID resepnya, tabel resepnya itu ada pasien, ID dokter, obat ya, ditambahkan atribut tambahannya ya. Kalau tambahannya nih hasil dan tanggal ya, hasil dan ya. Kalau yang lain ya tetap tabelnya sama, tidak ada tambahan foreign key dari tabel yang lain ya.
Jadi keterhubungan dari 3 entitas ini, pasien, dokter, dan obat ini bisa dilihat di tabel resepnya ya. Gitu. Kalau bentuknya seperti ini gimana? Di sini ada 2 entitas tapi bisa memiliki 2 relasi gitu ya. Jadi dosen dengan mata kuliah itu bisa memiliki relasi mengajar, kemudian entitas dosen itu bisa memiliki relasi menguasai gitu ya. Jadi kan beda ya. Ya, misalnya dosen kan ya bagian mengajar mata kuliah A gitu ya. Tapi dia bisa menguasai mata kuliah A, B, C, D gitu ya. Beda. Nah, kira-kira tabelnya ada berapa? 3 tabel, Pak. Tabel. Nama tabelnya apa? Ada tabel dosen, mata kuliah sama ini menguasai ini, Pak. Ya kan. Dosen sama menguasai ya. Kalau tabel mengajar enggak ya. Nah, kenapa enggak? Karena koordinatnya 1 ke N ya. Nah, di aturan tadi. Kalau ada 1 ke N, maka foreign key-nya yang di primary key ini, NIP, itu akan masuk ke tabel mata kuliah ya. Ya, gimana? Betul ya? Kalau 1 ke N ya. Foreign key-nya kan ke N. Ya. Jadi NIP ini masuk ke tabel mata kuliah. Untuk yang dosen dan mata kuliah ini karena banyak-banyak, ya akan membentuk tabel baru ya, tabel menguasai. Isi tabel menguasai ini adalah primary key dari 2 entitas ini ya. Ada NIP dan kode MK ya. Sudah betul ya, jadi ada 3. Main diperhatikan itu ya bentuk kolom-kolomnya guys ya. Dan bisa saja jawab 3 gitu kan, tapi kolom-kolomnya belum tepat ya. Itu mungkin perlu juga ya, pelajari juga ya. Nah, kita lihat ini ya, tabel dosen itu ya sama seperti aslinya ya. Jadi tabel mata kuliah itu ada penambahan NIP ya. Karena hubungannya adalah 1 ke N ya. Jadi NIP ini dimasukkan ke N. N itu apa? Milik tabel mata kuliah ya. Hingga NIP itu ada di tabel mata kuliah. Kemudian yang tabel menguasai itu ada tadi ya, NIP dan kode MK ya. NIP dan kode MK. Gitu ya. Kemudian implementasi entitas rumah ya. Ya, ada seperti ini. Karena ini ya, mirip lah seperti tadi ya, 1 ke N ya, 1 ke N juga ya. Kira-kira ada berapa tabel? Ke N. Di entitas rumah itu ada tanggungan, ada skill ya. Ada 2, Pak. Apa namanya? Ada 2 tabel. Ada tabel tanggungan sama tabel skill. Itu data pegawainya disimpan di mana? Data pegawainya disimpan di ini tabel skill, Pak. Skill. Nah, ada pendapat yang lain? Ada 1 tabel, Pak. Tabel. Misalnya buat tabel pegawai aja gitu bisa enggak, Pak? Nanti misalnya NIP pegawainya punya tanggungan berapa dan skillnya berapa. Gitu, Pak. Wah, Gitu berapa baris jadinya nanti? Kalau mungkin banyak pegawai gitu. kan jadi nggak primary key, jadi nggak unik. Oh iya, Pak. Misalnya pegawai pakai NIP gitu. Nanti NIP-nya baris 1, baris kedua, baris 3. Seperti NIM kalian kan nggak juga kalau ada. Jadi primary key itu ya munculnya hanya sekali saja gitu ya. Oke, jadi ada 3 ya. 3 tabel pegawai, tanggungan, dan skill ya. Untuk pegawainya itu misalnya apa ya? NIP ya. Ini apa?
NIP ya. Di NIP ya, NIP itu akan dipinjam ke foreign key di tabel tanggungan dan skill ya. Skill ya. Yang tanggungan ada NIP juga. Untuk yang satunya nggak ditulis ya. Tetap ada tabel pegawai ya. Pegawai. Ada tabel pegawai ya. 3 ya. Tabel 3 itu ya berisi tentang data-data pegawai. Tidak hanya ada NIP aja, jadi nggak cocok kalau taruh di skill gitu ya, taruh di tanggungan. Nah, NIP-nya 1995 tadi itu namanya siapa? Nggak bisa dideteksi kalau lewat tanggungan atau skill kan. Bisa kita cari. Tahu siapa sih nama dari pegawai yang NIP-nya sekian? Kan nggak bisa. Otomatis kan kita harus melihat di tabel pegawai. Ya. Ada 3 tabel ya. Ya di slide-nya enggak. Oke, kemudian ini kalau weak entity seperti saya bilang tadi itu opsional ya, jadi boleh memiliki primary key atau tidak ya. Skill ini, nah dia kan weak entity juga, tapi memiliki primary key ID skill. Mau nggak dipakai ID skill ya silahkan juga, nggak masalah, karena sebenarnya ini adalah weak entity ya. Tanggungan ini contohnya adalah tidak memiliki primary key ya. Jadi langsung disandingkan dengan foreign key ya. Kemudian implementasi entitas ya, hasil dari spesialisasi ya. Ini kan sudah kita pelajari ya. Ada generalisasi dan spesialisasi gitu ya. Ya. Oh ya, sebentar saya tinggal sebentar. Oke, lanjut ya. Ini ada paket tadi datang. Oke, lanjut implementasi hasil spesialisasi ya. Kemarin sudah kita pelajari tentang generalisasi dan spesialisasi ya. Jadi ada 2 cara. Sebenarnya tergantung kita pola pikir kita ya. Kita ingin membuat yang paling atas dulu. Misalnya entitas paling atas super type-nya. Yang bawah ini kan subtype ya istilahnya ya. Jadi orang tua atau anak mana-mana lah gitu. Di orang tua dosen memiliki entitas anak ya. Entitas anaknya adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga di generalisasi spesialisasi itu, kalau super type itu memiliki atribut umum ya. Atribut itu adalah kode dosen, nomor HP, alamat, nama, tanggal lahir ya. Nah, di sini atribut umum ini dia bisa mewariskan ke entitas anak-anaknya ya. Di atribut
kode dosen itu bisa diwariskan ya semuanya ya, kode dosen sampai tanggal gajian ini bisa diwariskan oleh ke dosen tetap dan ke dosen tidak tetap. Untuk atribut yang dimiliki oleh anak-anaknya atau subnya ini itu atribut yang tidak ada di atribut umum, gitu ya. Ini kan NIK, ini kan atribut umumnya nggak ada, ya. Nggak ada NIK. Jadi tidak ada yang mengganda, tidak ada yang sama, gitu ya, kalau kita menggunakan generalisasi atau spesialisasi, ya. Begitu juga halnya untuk yang dosen tidak tetap itu tidak memiliki juga nama yang sama ya dari atribut supertype. Karena ya tadi yang supertype ini atribut umumnya itu bisa diwariskan ke dosen atau ke dosen tetap. Nah, untuk yang diperhatikan ya, untuk atribut yang dimiliki oleh anak pertama dosen tetap itu tidak boleh ada yang sama dengan atribut yang dimiliki oleh dosen tidak tetap. Mungkin ya untuk semuanya gitu ya, semua atributnya kalau sama semua ya lebih baik digabung gitu ya. Tapi kalau ada yang berbeda ya lebih baik ya dipisah gitu ya. Ini kan berbeda. Ya, lebih baik dipisah menjadi dua entitas ya. Kalau contohnya kemarin kan ada mobil, ada apa ya kemarin ya, bus, ada motor ya kalau nggak salah itu. Dan yang induknya ini supertype juga kendaraan ya. Seperti itu ya, nanti bisa dilihat kembali di sebelumnya. Oke, untuk tabelnya, kira-kira ada berapa tabelnya? Ada 3, Pak. 3, berarti Ya. entitasnya ya. Ya, entitasnya kan ada 3 ya. Dosen tetap, dan dosen tidak tetap ya. Oke, udah betul ya. Tinggal dipikirkan foreign key-nya di mana gitu kan. Di foreign key-nya supaya terhubung nih, misalnya dosen tetap nih, supaya terhubung dengan dosen, itu lewat mana? Lewat kode dosen ya. Tambahkan aja kode dosen di setiap entitas anak ya. Ada kode dosen, NIK, jabatan, tanggal masuk, gaji bulanan. Itu tabel dosen tidak tetap itu ada kode dosen, nama kantor, kemudian alamat kantor ya. Untuk tabel dosen ya sama seperti ini. Oke gitu ya. Oke, ya. Jadi semuanya memiliki kode dosen ya. Karena dia anak-anaknya ini bisa mewariskan ya, dosen tetap dan dosen tidak tetap ini bisa mewariskan atribut yang dimiliki oleh induknya atau orang tua. Ya, seperti itu ya. Kemudian kalau yang contoh yang lain ya. Nah, ini gimana? Mirip seperti tadi lah. Ada 3 juga ya. Pasien berobat jalan, ada tabel pasien rawat inap, ada tabel pasien ya. Relasinya ID pasiennya masuk di tabel pasien berobat jalan, ID pasiennya masuk juga di pasien rawat inap ya. Nah, ini ya, kita lihat ID pasien semua ada ya. Kemudian yang generalisasi sama aja gitu ya. Ini gimana? Karena nih anaknya tidak punya atribut. Ada berapa tabel ya? Di mahasiswa ada 3, mahasiswa S1-nya tidak memiliki atribut. Ada berapa tabel kira-kira? Ya. Mana? Tabel ya. Tabel ya. Jadi karena mahasiswa ada 3 ya kasusnya seperti ini karena tidak punya atribut khusus.
ya digabung aja menjadi satu tabel ya, tabel mahasiswa. Cuma nanti ada tambahan atribut lain ke kolom ya. Itu untuk membedakan mana mahasiswa D3, mana mahasiswa S1 ya. Ya, ini ada satu tabel. Ini nama kolomnya terserah, kayak program studi bisa ya. Ada program studi S1 Teknik Informatika, nanti ada D3 masih budidaya perairan misalnya seperti itu. Itu kan bisa kelihatan ya. Nah, S1 mana D3. Oke, kemudian yang agregasi, kasusnya seperti ini ya. Jadi agregasi ini sebagai syarat ya. Jadi mahasiswa itu sebelum mengikuti praktikum, dia harus mengikuti mata kuliah dulu ya. Kalau mahasiswanya sudah mengikuti mata kuliah, dia boleh ikut praktikum. Sifat agregasi. Ini ada dua entitas, ada dua relasi gitu ya. Jadi relasi dulu yang mahasiswa dan kuliah namanya mempelajari. Dan relasi dari ketiganya ini adalah mengikuti ya. Dan ada tambahan nilai ya. Kalau seperti ini ada berapa tabel? Ada 3 tabel. 3. Tabel apa saja? Tabel mempelajari, mengikuti sama praktikum, Pak. Pelajari. Tabel mahasiswanya di mana? Apa? Data mahasiswanya simpan di mana? Data mata kuliahnya di Di sini. praktikum, Pak. Praktikum. Kita bisa tahu namanya, nama mata kuliahnya dari praktikum. Di mempelajari sama mengikuti. Oke. Di tetap ada 5 ya. Jadi untuk entitas saya tetap harus ada ya. Kotaknya tetap harus ada ya. Di tabel mahasiswa harus ada, tabel mata kuliah harus ada, tabel praktikum harus ada ya. Kemudian kalau mahasiswa dengan mata kuliah kan sifatnya NKM ya. Otomatis kan dia ada tabel baru ya, tabel mempelajari ya. Di tabel mempelajari itu karena ada NKM ya. Jadi seperti tadi ada foreign key-nya. Foreign key-nya diambil dari NIM dan kode MK ya. Nah, kita lihat nih tabel mempelajari itu ada NIM dan kode MK tambah indeks nilai ya. Cocokkan. NIM apa mempelajari ya, NIM, kode MK dan indeks nilai. Sudah betul ya. Hukumnya ya, kode MK gitu ya. Sama ya, kode MK nama dan jumlah jam ya. Nama dan jumlah jam. Ya. Kemudian mahasiswa ya, ada tabel mahasiswa, isinya adalah NIM dan nama. Kemudian ada tabel mata kuliah, isinya adalah kode MK ya. Kemudian yang satu adalah kode mengikuti ya. Nah, kode mengikuti ini adalah yang pertama kolomnya adalah nilai ya. Yang kedua kolomnya diambil dari mahasiswa ya. Foreign key-nya NIM. Jadi mengikuti ini ada NIM, ada kode MK, ada kode praktikum. Nah, 3 kode ini ada semua di mengikuti ya. Ya, di mengikuti ini ada 3 kode, ada NIM, kode MK, dan kode praktikum. Tambah nilai. Ya. Ya, ditambah ini ya tabel yang memang sengaja nggak ditulis gitu ya. Melatih pemahaman ya, tabel mahasiswa dan ada tabel ya. Jadi ada 5 ya. Gimana kan kalau nggak ada tabel mahasiswa gimana tahu NIM-nya nama mahasiswanya gitu ya, data mahasiswanya. Kalau hanya dari NIM aja kan nggak ini ya, informasinya kan nggak dapat ya. Ya mata kuliah juga seperti itu.
Untuk yang pertama, lanjut yang kedua, kita latihan aja. Ya. Kita latihan RD gitu ya. Jadi di sini mahasiswa meminjam buku ya. Kalimat mahasiswa meminjam buku. Kira-kira entitasnya apa nih? Entitasnya apa saja? Mahasiswa dan buku, Pak. Ya, nama relasinya? Meminjam. Pinjam. Ya. Kalau kita gambarkan kotak ya seperti kemarin, ada mahasiswa gitu ya, buku ya. Ada ya. Garisnya gitu. Oke, ini namanya mahasiswa dan buku ya. Oke. Namanya ini meminjam. Ya, kemudian ini yang pertama ya. Nah, jadi soalnya berlanjut. Kedua ini pada saat mendaftar menjadi ya, perpustakaan. Jadi pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas itu dicatatlah nama ya, nomor mahasiswa dan alamat mahasiswa gitu ya. Sebenarnya kita harus coret-coret ya. Coretnya di laptop saja. Nah, jadi ya kita baca satu-satu ya. Kita ubah masukkan ke IRD gitu ya. Jadi pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan ya, di perpustakaan fakultas ya, dicatatlah nama, nomor mahasiswa dan alamat mahasiswa. Nah, kira-kira nama, nomor mahasiswa dan alamat mahasiswa ini apa kira-kira kalau di dalam IR? Atribut dari entitas mahasiswa, Pak. Atribut dari entitas mahasiswa. Oke, ya. Kalau kita gambarkan ada 3 gitu ya. Saya nggak tulis elip, nggak gambar elipsnya ya. Oh, juga nih pakai zoom. Nama gitu ya. Dan ada nomor AS ya. Dan ada alamat ya. Alamat ya. Oke, selanjutnya setelah itu mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan ya, kalau sudah mencatatkan data-datanya ya. Kemudian buku-buku yang dimiliki perpustakaan itu banyak sekali jumlahnya. Nah, gimana nih kalimat ini? Buku-buku yang dimiliki perpustakaan itu banyak sekali jumlahnya. Jadi kalimat ini berpengaruh di mana? Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlah. Di relasi. Ya, relasi. Iya Pak. Banyak gitu ya. Ya, di kardinalitasnya nanti ya. Kemudian tiap buku memiliki data nomor buku, judul, karang, penerbit, dan tahun terbit. Kira-kira ini apa? Itu punya nomor buku, ini judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Nah, ini kira-kira apa ini?
Atribut dari Atribut. entitas buku. atribut buku ya. Dari buku berapa nih? 1, 2, 3, 5 ya. Ya, 4. Nah, gitu ya. Jadi ada apa nih? Nomor ya, nomor. Kemudian ada judul. Kemudian ada pengarang ya. Kemudian ada penerbit ya. Terbit, kemudian ada tahun terbit ya. Ini gitu ya. Ini kalau dua kata ini pakai underscore ya. Dianggap satu nama gitu ya. Oke, kemudian ini terakhir ini, satu buku dapat bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Nah, satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Sebagai apa ini keterangannya? Jadi satu buku itu misalnya apa ya? Ada satu SPD misalnya ditulis oleh pengarang namanya A, kemudian ditulis juga oleh pengarang namanya B. Jadi pengarang ini ya apa ya, kompilasi gitu ya menjadi berapa pengarang. Jadi namanya bisa lebih dari satu. Oke. Ya, apa istilahnya kemarin atribut apa namanya kalau yang banyak namanya? Buat apa? Ingat? Atribut multi value ya. Value. Simbolnya elips, elips double ya. Coba nanti dipelajari lagi. Elips double. Seperti ini ya. Nah, anggap aja double ya. Seperti ini ya. Jadi kalau ada lihat atribut simbol notasinya atribut seperti ini, elipsnya ada 2, berarti multi value. Dia bisa memiliki nama pengarang lebih dari satu ya. Oke. Kemudian ya, sudah ya, tentukan identitas, atribut, dan relasi dari deskripsi di atas ya. Ini jawabannya kita cocokkan ya. Nama ada, nomor mahasiswa ada, alamat ada ya. Ini nomor buku, judul ada ya, terbit, tahun terbit. Terbitnya ini lupa ditulis nih. Ini ada 4, seharusnya ada 5 ya, tahun terbit ya. Dan ini agak kabur juga nih. Ini tebal nih ya. Jadi dua elips gitu ya. Pengarang multi value, atribut multi value. Yang ketiga ini lanjutan dari yang kedua. Namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut ini ya. Jadi seorang mahasiswa itu boleh meminjam beberapa buku. Seorang mahasiswa boleh meminjam beberapa buku. Kemudian satu buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Kira-kira ini apa? Derajatnya, kardinalitas. Kardinalitasnya ya. Nah, kardinalitasnya gimana? Many to many kayaknya Pak ya. Ya, many to many ya. Iya. Jadi sama ya, jadi mahasiswanya banyak juga ya.
Kalau melihat dari kalimat itu bisa kita lihat dari sini ya. Nah, ini ada beberapa gitu ya. Beberapa ini kan banyak ya. Nah, ya. Jadi ini beberapa gitu ya. Kita kotakkan untuk mencari kardinalitas dari setiap entitasnya seperti ini. Kita lihat di kalimatnya ya. Nah, jadi beberapa. Jadi kita baca nih kan dua arah ya kalau baca entitas itu ya, relasi itu kan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu ya. Kiri ke kanan itu kita dapat kardinalitas yang entitasnya sebelah kanan ya. Kita dapat entitas yang sebelah kanan ya. Jadi kan mahasiswanya di kiri nih misalnya. Entitas yang di kanan itu adalah buku ya. Jadi kalimat yang pertama ini seorang mahasiswa boleh meminjam beberapa buku. Nah, ya. Jadi kita dapat ini yang kardinalitas untuk buku dulu ya. Kemudian kita baca sebaliknya. Bukunya kan di kanan ya tadi ya. Nah, baca kanan ke kiri gitu ya. Nah, maka kita dapatkan ya kardinalitas untuk yang ya beberapa mahasiswa. Beberapa ini kan bukan satu ya, tapi kan banyak. Nah, sehingga betul ya tadi ya, jadi banyak. Jadi ya cara mencari kardinalitasnya ya dari kamu. Kemudian banyak ya tadi ya. Ini kalau saya kembalikan gambar tadi numpuk dia ya. Ya nggak kelihatan nih. Ya ingat aja ya, jadi banyak ke banyak ya. Kemudian berikutnya, semua mahasiswa itu sangat perlu sehingga tidak ada yang tidak meminjam ke perpustakaan. Sangat perlu buku mahasiswa. Nah, kira-kira kalimatnya apa nih maksudnya nih? Masuk ke istilah apa nih? Semua mahasiswa sangat perlu buku sehingga tidak ada yang tidak pernah meminjam ke perpustakaan. Jadi di sini ada buku yang sangat laris dipinjam mahasiswa, namun ada pula buku yang tidak pernah dipinjam sama sekali. Di istilah apa nih? Mari kita belajar. Agregasi, Pak. Agregasi yang tepat, yang lain. Ada istilah total ya, total apa namanya, partisipasi total ya, ya partisipasi bagian, participation kayak gitu ya. Jadi kalau mahasiswa dengan buku ini, jadi mahasiswa itu sangat perlu buku, jadi dia sangat bergantung gitu ya. Partisipasinya itu sangat, jadi mahasiswa ini sangat membutuhkan buku ya. Kalau kita gambarkan ya pakai double garis gitu ya. Ntar saya balik aja nih. Kita gambarkan sinyalnya yang gangguan ya. Oke, jadi kalau yang partisipasi tadi mahasiswa itu sangat membutuhkan buku, kita bisa tambahkan double garis ya. Ini nggak kelihatan nih. Nah, di sini ya. Nah, seperti ini ya, double garis ya. Kemudian tadi buku itu, jadi buku itu tadi kan ada yang laris dipinjam, ada yang tidak laris dipinjam ya. Berarti kan buku itu kan tidak ini ya, tidak bergantung dengan mahasiswa ya. Kadang-kadang dia dipinjam, kadang tidak dipinjam ya. Oke gitu ya. Jadi karena seperti itu maka bukan partisipasi total gitu ya, maka partisipasi sebagian. Jadi hanya satu
bagian saja yang ada anak saya. Sebentar ya. Adik-adik sebentar lagi. Adik-adik, bentar ya. Oke, jadi buku itu tidak membutuhkan, tidak bergantung dengan mahasiswa. Karena tadi ada penjelasan kalau dia tidak ini ya, tidak bergantung dengan mahasiswa ya, karena tentu saja buku itu tidak pernah dipinjam. Kemudian satu buku itu memiliki beberapa kopi ya. Namun untuk kopi yang sama itu memiliki satu nomor buku. Jadi buku itu memiliki satu kode, tapi punya beberapa kopian ya. Nah, ini berpengaruh ke apa kira-kira? Ya, berpengaruh ke mana ini kalau kita masukkan di IRT? Subtype-nya ya, Pak? Nah, diapain subtype-nya? Jadi enggak dia berarti. Oh, enggak ya. Subtype-nya kan anak, entitas anak. Gimana ini maksudnya? Kita tambahkan apa? Tambahkan atribut ya. Tambahkan atribut di buku ya. Enggak. Di satu buku itu dapat memiliki beberapa kopi. Jadi di buku itu kan tadi. Nah, ya. Oke, ini aja ya. Nah, jadi buku itu, nah tadi kan dibilang ya, buku itu punya beberapa kopian ya, beberapa kopian. Tapi memiliki nomor buku yang sama, nah, kode bukunya sama. Kami ya, misalnya buku SBD, kode bukunya adalah BK 001 misalnya. Nanti ada buku SBD yang lain, tapi sama, judulnya sama, penulisnya sama, ya, penerbitnya sama, ya, kodenya sama, BK tadi 001 ya kodenya. Nah, untuk membedakan itu gimana? Ya, ditambahkan atribut ya, atribut baru, bisa ditambahkan ya namanya bebas. Kita pakai stok misalnya, jumlah stok, jumlah atau stok gitu ya, bisa. Misalnya buku SBD tadi stoknya ada 10 misalnya. Gitu ya, nanti ada mahasiswa satu meminjam buku SBD, nanti stoknya berkurang gitu jadi 9. Nanti ada mahasiswa yang lain meminjam lagi buku SBD, ya, stoknya berkurang ya. Itu bisa ditambahkan sebagai atribut tambahan ya, namanya adalah stok atau jumlah ya, atau apalah, bebas lah namanya. Pokoknya namanya itu mencirikan tentang jumlah ini ya, jumlah buku kopiannya gitu ya. Jumlah kopian, nah mana-mana lah gitu. Kemudian setiap peminjaman itu akan dicatat ya, tanggal peminjamannya ya. Nah, kira-kira ini apa? Setiap peminjaman akan dicatat tanggal peminjamannya. Sebagai apa ini kalimat ini yang bisa ditangkap? Atribut baru ya, atribut baru. Namanya adalah tanggal peminjaman. Nah, jadi di database itu disimpan tanggal peminjamannya kapan ya, dari buku apa dipinjam tanggal peminjamannya oleh mahasiswa apa, mahasiswa dengan NIM berapa gitu ya. Jadi untuk tanggal peminjaman itu kira-kira disimpan di mana? Tanggal peminjaman itu disimpan di mana kira-kira? Di entitas. Entitasnya mana? Oh, di relasi meminjam ini, Pak? Nah, di relasi meminjam ya. Meminjam ini kan karena banyak ya, otomatis kan iya. terbentuk tabel baru ya, tabel meminjam. Di dalamnya kan ada tabel meminjam ini, di dalamnya ada nomor mahasiswa,
ada nomor buku sama tanggal pinjam ya. Peminjaman. Ya, jadi Oh, kan iya. tahu ya mahasiswa mana, nomor mahasiswanya ya, buku apa dia pinjam dan tanggal berapa dia pinjam. Nah, kan? Jadi cocoknya dia disimpan di tabel meminjam ya. Ini nggak cocok di entitas mahasiswa ya, dan tidak cocok juga di entitas buku. Karena buku itu kan ya lebih dari satu, masa datanya tanggal pinjam dari seorang mahasiswa aja, kan bisa saja ada buku lain yang belum dipinjam kan. Karena tadi buku SBD kan stoknya banyak ya. Yang kan hanya beberapa, berarti kan ada tanggal peminjaman. Kalau yang belum dipinjam kan belum ada tanggal peminjamannya kan. Tidak disimpan di identitas buku. Ya. Kemudian semua mahasiswa di sini dianggap disiplin ya, mengembalikan buku tepat 1 minggu setelah peminjaman. Ya. Batas peminjaman tuh ya 7 hari. Ya. Ini kan mana disiplin ya, berarti kan nggak perlu kita catat ya tanggal kembalian gitu ya. Itu enggak. Namanya mahasiswanya disiplin ya, mengembalikan tepat waktu. Jadi kita tidak perlu mencatat tanggal pengembalian ya. Kapannya disiplin semua, selamanya disiplin ya. Jadi seperti ini ya, tanggal peminjaman di atribut jumlah ya. Oke, kemudian di sini ada lanjutan nomor 3 tadi. Namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut ini. Ya. Mahasiswa kadang-kadang terlambat mengembalikan buku, ya. Kan disiplin, sekarang sudah terlambat nih, jadi tidak disiplin lagi, sehingga dikenakan denda. Ya. Kira-kira kalau dari kalimat ini apa yang harus ditambahkan di IRD? Mahasiswa kadang-kadang terlambat mengembalikan buku, dan dikenakan denda. Mana? Berarti atributnya Pak di tabel meminjam tadi itu Pak, tanggal pengembalian. Kalau meminjam, tanggal pengembalian ya. Tanggal pengembalian ya, karena dia tidak disiplin ya tadi ya. Nah, Iya. dan ya, jadi ada tanggal pengembalian. Kemudian di sini ada denda, di situ katakan ada denda ya, kenakan denda. Besarnya denda itu adalah Rp500 per hari. Ya. Per hari keterlambatan ya. Misalnya dia mengembalikan di hari ke-9 ya, setelah peminjaman. Jadi kan 7 hari itu masih belum kena denda ya kalau 7 hari. Nah, setelah 7 hari, hari ke-8 dan 9 itu kan kena denda ya. Berarti dendanya kan 2 hari ya, bukan 9 hari. 2 hari. Jadi 2 kali 500.000 ya dendanya. Itu untuk menyimpan data denda, simpan di mana? Mana kira-kira? Untuk menyimpan data denda. Nanti kan kalau kita bayangkan datanya, misalnya mahasiswanya nih yang disiplin, ya kan nggak bakalan ada denda. Dendanya ditulis 0 ya di tabel. Nah, kalau ada mahasiswa yang tidak disiplin tadi, terlambat selalu mengembalikan buku ya, nanti ada dendanya di kolom denda. Ya. Oke, jadi ditambahkan atribut denda ya. Atribut dendanya simpan di mana kira-kira kalau di sini? Di tabel meminjam itu juga Pak ya. Ya, di tabel meminjam ya. Oh, Ya. iya. Di pinjam. Kemudian ini ya tadi ya, mahasiswa dianggap terlambat jika mengembalikan buku lebih lama dari 1 hari ya. Ini juga sudah dijelaskan juga ya, kan 1 minggu, 7 hari ya.
Oke, gitu ya. Jadi ada denda dan tanggal kembali. Nah, denda di sini ini simbolnya seperti ini gitu ya. Ada elips tapi garis putus-putus. Ya. Jadi denda ini ya dihitung ini ya. Jadi nilai atributnya dihitung dari atribut lainnya gitu ya. Di kemarin kan contohnya yang sebelumnya itu umur ya, umur. Umur itu dihitung dari tanggal hari kurangi tanggal lahirnya. Kan dapat umurnya ya. Nah, biarkan sistem aja yang menghitungnya. Jadi kan nggak mungkin ya kalau umurnya 20 tahun lebih hari. Besok berganti hari, edit lagi ya 20 tahun lebih 16 hari. Capek gitu ya setiap hari. Ya kan sistemnya aja yang bekerja ya. Oke. Jadi denda ini ya dihitung dari atribut lainnya. Atribut lainnya adalah tanggal pinjam dan tanggal kembali ya. Jadi di database itu kita bisa memasukkan ekspresi aritmatika gitu ya. Misalnya denda itu nah itu kan logikanya kan hari ini terlambatnya gitu ya. Apa ya? Gimana kita buat denda ya, sama dengan misalnya tanggal kembali ya, gitu ya. Kurangi tanggal pinjam ya. Ya. Ini kan dapat berapa hari gitu ya. Hari. Ya. Ini bukan denda juga ini. Ini dapat berapa hari dulu. Terus nanti bisa dihitung juga nah ini dikurangi 7 misalnya hari ya. Hari ya. Nah, kalau 9 hari misalnya tanggal kembali, nah ini hasilnya 9 hari nih ya, udah pinjam. Jadi kan 9 kurang 7 ya, 2 hari kali Rp500 ya, didapatkan dengan 1.000. Jadi ini bisa kita masukkan ekspresi aritmatika di database ya. Jadi biarkan sistem aja yang menghitungnya. Jadi hasilnya langsung otomatis di-insert ke kolom yang 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 sesuai gitu ya. Sesuai dengan NIM-nya siapa, nama mahasiswanya siapa, apa nomor mahasiswanya siapa, bukunya apa gitu ya. Kan, ya. Oke, gitu ya. Nanti kita pelajari di SQL itu ya untuk apa aritmetikanya ya. Oke, kemudian lanjutan nomor 4 ya. Namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut ini ya. Jadi sistem basis data itu digunakan untuk tingkat fakultas ya, di mana perpustakaan merupakan salah satu bagian dari fakultas. Ya. Di sini kalau kita baca ini kan otomatis kan kita membayangkan ya, pasti kita buat entitas fakultas ya, entitas fakultas. Cuma hanya saja nanti ada penjelasannya ya. Di fakultas itu memiliki beberapa jurusan di dalamnya ya. Jadi ada fakultas ini memiliki beberapa jurusan berarti punya beberapa perpustakaan gitu ya. Nah, misalnya di teknik informatika punya perpustakaan sendiri gitu ya, di teknik mesin punya perpustakaan sendiri, teknik elektro punya perpustakaan sendiri gitu ya. Kemudian fakultas itu memiliki beberapa jurusan dan tiap jurusan itu memiliki perpustakaan gitu ya. TI punya perpustakaan, teknik mesin punya perpustakaan, teknik sipil punya perpustakaan sendiri gitu ya. Kemudian pada SB di perpustakaan itu data rinci tentang suatu jurusan itu tidak diperlukan. Jadi data untuk yang jurusan, ini kan berkaitan dengan fakultas tadi ya, tidak diperlukan. Sehingga kita tidak perlu memasukkan
entitas fakultas atau jurusan, ya. Karena ada kata-kata tidak diperlukan ini ya. Kalau tidak ada kata-kata ini ya kita harus buat itu entitas fakultas atau jurusan, ya. Kemudian jadi di ERD-nya tidak perlu ditambahkan ya. Kemudian mahasiswa boleh meminjam buku dari perpustakaan manapun. Nah, di misalnya kalian ini anak TI gitu ya. Kalian boleh meminjam buku di perpustakaan elektro gitu ya, teknik sipil, arsitektur gitu ya. Boleh pinjam. Nah, kalau seperti itu gimana? Mana informasi apa yang bisa ditangkap? Ya dulu ya. Mahasiswa itu boleh buku dari perpustakaan manapun. Setiap perpustakaan memiliki banyak buku. Tapi di sini buku yang sama itu hanya ada di satu perpustakaan. Jadi tidak boleh ada ya, buku yang sama di perpustakaan yang berbeda-beda itu. Karena buku SBD itu kalau mahasiswa ingin mencari buku SBD, nah buku SBD itu hanya ada di perpustakaan teknik informatika misalnya. Tidak ada di teknik elektro, tidak ada di teknik sipil. Gitu ya. Untuk mata kuliah yang lain juga seperti itu. Ya. Nah, buku yang sama hanya ada di satu perpustakaan. Ya. Ini apa? Finalitasnya ya. Di kita harus buat dulu tadi apa perpustakaan ya, ada entitas perpustakaan ya kalau di sini. Jadi ada yang tidak kita buat tadi adalah entitas fakultas dan jurusan, tapi kita buat entitas perpustakaan ya. Oke, bisa dipahami. Jadi seperti ini aja sih tambahan. Ini ada perpustakaan dan perpustakaan tadi kan ya punya jurusan apa kan harus ditulis ya. Perpustakaan apa jurusannya ada. Misalnya kode perpustakaan nanti kan ada kode perpustakaan lah gitu ya tambahkan. Hanya saja di ceritanya nggak ada ya soal ceritanya. Tidak dimasukkan kode perpustakaan. Ya mungkin primary key-nya kan harus kode perpustakaan ya. Kode perpustakaan misalnya Perpus 1 gitu ya. Itu jurusan TI. Perpus 2 jurusan teknik elektro kan gitu. Lebih enak ya untuk tabel perpustakaan. Ya gitu ya. Untuk yang tadi nah ini ya, jadi setiap perpustakaan itu memiliki banyak buku. Jadi kardinalitasnya ya, bukunya banyak. Di setiap perpustakaan itu memiliki banyak buku ya. Setiap perpustakaan memiliki banyak buku. Jadi bagian sini banyak ya. Tapi setiap buku itu dimiliki oleh satu perpustakaan ya, kan nggak boleh tadi ya. Tadi buku SBD itu hanya ada di perpustakaan teknik informatika ya. Tidak boleh ada di perpustakaan lain. Jadi kardinalitasnya adalah sebenarnya belum ditulis ya. Jadi bukunya banyak, perpustakaannya satu ya. Oke, gitu ya. Itu aja sih tambahannya dari yang lebih. Kemudian yang terakhir ini lanjutan dari nomor 5. Namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut. Ya. Fakultas ini memiliki 3 jurusan ya. Dan tiap jurusan itu memiliki perpustakaan. Ya informasi aja sih. Tidak bisa kita gambarkan di ini ya. Tahu juga kita tadi ya. Perpustakaan itu dimiliki oleh jurusan masing-masing gitu ya. Kemudian setiap mahasiswa baru itu otomatis langsung terdaftar di satu perpustakaan ya. Karena tergantung jurusannya apa gitu ya. Misalnya kalau sudah di TI otomatis ya langsung terdaftar di satu perpustakaan. Namun mereka boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tertentu ya. Seperti saya bilang tadi ya. Mahasiswa TI itu bisa menyimpan meminjam di perpustakaan teknik elektro misalnya ya. Teknik mesin. Ya, asal tertarik aja sih bukunya gitu.
anak PI ingin belajar mesin, ya, cari buku di teknik mesin. Seperti itu ya. Ya, tambahannya ya cuma sedikit saja. Cuma tambahan di sini aja sih, gitu ya. Mahasiswa itu ya terdaftar otomatis di perpustakaan. Ya. Itu saja tambahannya. Mungkin itu saja materi latihannya. Kira-kira ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Namun mohon maaf sebelumnya ini tidak terkait dengan materi, terkait dengan kuliah, absen kuliah, Pak. Karena keteladaran saya tidak membaca aturannya 45 sebelum jam dimulai itu absen, tapi saya belum absen, Pak. Saya kira di Pak. Hari ini? Iya, Pak. Oke, jadi mungkin ya saya kasih toleransi lah hari ini ya. Mungkin lain kali itu jangan sampai terjadi ya. Jadi namanya dikirim aja ke saya nanti biar saya absen. Ya. Siap, baik Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf kekeliruan saya, Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Enggak ada? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang terakhir tadi kan Pak, mahasiswa sama entitas mahasiswa sama perpustakaan ini kan Pak, dia direlasikan dengan terdaftar di misalkan, tapi kalau cara baca kebaliknya bagaimana Pak? Sedangkan kan kalau misalkan mahasiswa terdaftar di perpustakaan, nah mungkin bisa, tapi kalau perpustakaan gimana? Didaftar oleh ya, asal pintar-pintar aja kita buat kalimat. Itu nama relasi ini kan berarti bebas ya. Misal mahasiswa terdaftar di perpustakaan. Nah, perpustakaan ini didaftar oleh mahasiswa kan gitu. Gitu aja sih bacanya. Ya Pak. Tinggal diganti apa ya? Kata aktif jadi pasif gitu ya, atau sebaliknya lagi. Jadi yang penting intinya bisa jadi satu kalimat. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama. Ada lagi yang lain? Nah, nggak ada. Mungkin nanti dibaca saja ya kalau nggak ada pertanyaan. Latihannya mungkin tadi juga sih yang penting itu yang transformasi tadi. Ya, aturan khusus yang tadi ya, misalnya kayak kardinalitasnya itu satu ke satu, itu foreign key-nya harus di mana gitu ya, 1 ke n foreign key-nya harus di mana, kemudian relasi atau kardinalitasnya banyak ke banyak, foreign key-nya harus kemana. Mungkin itu yang perlu diperhatikan ya, karena itu yang menjadi inti ya kita membuat tabel. Ya, salah kita menempatkan kolom saja nanti bisa bisa berbeda nanti tabelnya ya. Bisa dibayangkan aja isinya, misalnya bisa terjadi redundansi gitu ya, bisa saja terjadi seperti itu ya, karena penempatan kolom yang tidak tepat ya. Oke, mungkin itu ya intinya yang perlu dipahami ya kalau di transformasi tadi, transformasi tabel. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan sekian, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.